Bagaimana hukum ketika sahur tiba-tiba azan? Apakah makanannya harus dimuntahkan? Itulah gunanya imsak. Imsak. Pas sedang makan, di Maroko tak ada imsak. Rupanya imsak itu cuma ada mazhab Syafi'i. Maroko mazhabnya Maliki tak ada. Jadi kami makan aja. Makan. Pas sedang makan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanya sama kawan, "Gimana bro?" Kata dia, "Tenang, masjid satu lagi belum." Barulah saya paham makna imsak. Imsak itu artinya lampu kuning 10 menit agak-agak 50 ayat sebelum azan subuh, mulut sudah steril bersih. Tapi kalau suasana normal, kalau terbangunnya pas imsak karena lembur, capek, kerja, tugas banyak, pas terbangun imsak, apakah tak boleh makan? Boleh. Ambil nasi, gulai, sampodeh baung, sambal belacan, potai, ikan bilis, masukkan blender. Nah, dah tu ambil pipet 2. Nawaitu somarodin ada ifal di syahri Ramadan hazisan. Tapi kalau sudah azan berkumandang, ada makanan dimuntahkan. Karena kalau sampai dia telan waktu azan, karena azan sudah masuk waktu terlarang. Kulu, makanlah, washrabu, minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajar, sampai terbit fajar. Terbit fajar azan subuh. Kalau sudah azan subuh, tekunyah muntahkan. Jangan mentang-mentang ketua masjid ditelepon muazin. Jangan kau azan dulu ya. Banyak orang menyalahgunakan kekuasaan sekarang ini. Barakallahu fi umrik Ustadz. Semoga Allah memberikan berkah pada umurmu Pak Ustadz. Jawabannya, wa iyyakum wa jazakumullah khairan. Semoga kau juga begitu, kau diberikan Allah balasan baik. Semoga Ustadz dan keluarga sehat selalu serta umur yang panjang, amin. Mau tanya, apa hukumnya seorang TKW pergi melaksanakan haji umrah? Karena ada yang bilang katanya hukumnya dayus. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Dayus itu orang yang tak ada rasa cemburu kepada anak, pada bini. Bininya keluar rumah tak menutup aurat. "Pak, tadi ku tengok bapak, istri bapak dibawa orang." "Biarlah, tak apa-apa." "Dibawanya ke hotel tadi Pak." "Kau aja baru tahu, aku diam aja." Itu dayus tuh. Semiskin-miskinnya Bangladesh, tidak ada TKW Bangladesh. Tak ada TKW Bangladesh. Laki-laki saja yang bekerja Bangladesh. Saya kalau sudah ngomong sama orang Bangladesh ini bingung saya. Antara iya sama tidak kepalanya. "Ke hal hai deke, aca-aca coach sudah." Entah iya, entah tidak apa. Tak ada perempuan. Tapi karena kita sulit ekonomi, saudara-saudaraku yang menjadi TKW di Hong Kong, yang menjadi TKW di Taiwan, menjadi TKW dimanapun, kalian bekerja, jaga kehormatan kalian, berjaga dengan perempuan. Karena hukum kalian itu aslinya tak boleh, tapi karena hukum darurat, kalau tidak bekerja di sana mati, kuli. Semiskin-miskin kita masih petani. Tapi di sana buruh tani, bekerja tempat orang, tak ada sawahnya, menumpang di tanah orang, akhirnya merantau dia. Nah, ini tanggung jawab siapa ini? Kalau ekonomi umat bangkit, insya Allah selamat bangsa ini, insya Allah. Apakah sholat taubat boleh dilaksanakan setiap malam sebelum tahajud? Mantap. Nanti malam begitu bangun mandi. Bagus mandi malam itu. Katanya di malam rematik, dari habis maghrib ke jam 1 itu bisa rematik. Tapi dari jam 1 ke subuh bagus, terapi mandi malam, segar, sehat, mandi malam. Mandi. Habis mandi, bersih semua, ambil parfum no alkohol, sapukan ke tangan, ke leher. Malaikat rahmat suka mendekati orang yang harum-harum. Turun dia mendekati. Innal malaikata tata'adza, malaikat tersakiti mencium bau. Itu makanya Nabi melarang orang makan jengkol, melarang orang makan bawang putih, bawang merah ke masjid. Terganggu malaikat. Pertama sholat sunat wudu, usolli sunnatal wudu. Habis itu sholat sunat taubat. Habis itu sholat sunat hajat, habis itu sholat sunat tahajud. Jangan witir lagi, karena udah witir di masjid. Tak boleh 2 kali witir dalam semalam. Ayatnya Pak Ustadz, apa ayat paling panjang yang kau hafal? Wal asri Pak Ustadz. Yang kedua, inna a'tayna Pak Ustadz. Biar tahu saya mengagak-agaknya. Habis itu kuliah, habis itu kulhu, habis itu trikul dulu Pak Ustadz. Kuliah. Dah, kalau begitu begini settingnya. Salat sunat wudu, wal asri dulu. Ayat kedua kul huwallah.
Salat sunat hajatnya nanti inna a'taina. Habis itu kul huwallah rakaat kedua. Salat sunat taubatnya rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Tahajudnya nanti Pak Ustaz ulang balik macam itu. Jadi nanti catatan malaikat itu agak bervariasi sedikit. Ada juga model orang ini sembahyang 12 rakaat. Ayat kulhu. Bawah sama dengan atas, sama dengan atas, sama dengan atas. Bagus, tiap-tiap malam buat. Bangun, mandi, pakai parfum no alkohol, habis itu sholat, sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat tahajud 8 rakaat. Kalau mau tambah baik 2 rakaat 1 salam. Habis itu baca Quran. Habis baca Quran baru makan sahur. Saya Pak Ustaz kalau tak makan dulu sakit perut saya, makan dulu boleh. Tapi udah habis makan nih mau duduk pula Pak Ustaz. Ini enggak bertanya apa menawar. Saya pernah dengar ada riwayat Nabi Muhammad umur 28 sampai 30 tahun, bukan 40 tahun. Bagaimana nih Pak Ustaz? Kita pakai jumhur, mayoritas ahli sirah sejarah Nabi Muhammad menikah 40 tahun. Arba'una sanah, sekitar 40 tahun. Ada yang pandai menghitung ngedetail pakai ilmu falak astronomi, kata dia 38. Terserah dia, saya ikut 40 kan lebih selamat. Bagaimana pendapat Ustadz bagi lansia tentang naik jadi nabi 40, menikah 25. Bagaimana pendapat Ustadz bagi lansia yang tak mampu puasa, tak mampu membayar fidyah? Puasa, tak sanggup puasa, level 2, ganti di hari yang lain. Tak sanggup mengganti di hari yang lain, bayar fidyah. Tak sanggup bayar fidyah, dia menerima fidyah. Itu hebatnya orang Islam. Tinggi, bisa turun, bisa ditawar. Datang seorang laki-laki mengadu ke rumah Nabi, ya Rasulullah, celaka aku ya Rasulullah. Kenapa kau celaka? Maaf, berhubungan aku dengan istriku di siang Ramadan. Puasa engkau 60 hari kata Nabi. 60 hari kau puasa. Sedang 30 aku tak tahan. Kalau gitu kau kasih makan 60 fakir miskin. Aku tak ada ya Rasulullah, tak sanggup. Pergi Nabi ke belakang, diambil Nabi korma 1 karung. Nih korma 1 karung, kasih ke fakir miskin di kampungmu sana. Pergi bawa. Ya Rasulullah, aku yang paling miskin di kampung itu. Hatta badat nawajizuhu, Nabi tertawa sampai nampak gigi gerahamnya. Jadi jangan kalian bayangkan Nabi itu serius. Neraka, neraka. Nabi tersenyum hatta badat nawajizu, sampai nampak gigi geraham. Kata Nabi, menengok orang yang susah nekat tadi. Jadi tak ada di kampung tu lebih susah dari engkau, tak ada ya Rasulullah. Ambillah kurma ni, bawa kasih anak bini di rumah, kata Nabi. Itu. Jadi bagi yang tak sanggup, dia menerima sedekah kita. Tolong berikan tips agar Ramadan tahun depan saya tak sendiri lagi. Pertama, dekati Ustadz. Dekati Ustadz. Ustadz Noki, Ustadz siapa, tanya dia, Ustadz ada stok-stok Ustadz. Tolong dulu Ustadz, aku cukuplah tahun ini bangun pakai jam weker nih. Aku takut tahun muka pakai mercun lagi nampak. Kalau bisa adalah yang membangunkan Pak Ustadz. Ustadz ini banyak stok ini. Ustadz banyak. Khawatir kita kalau tak kita ambil, dia ambilnya sendiri. Minta sama dia. Tapi jangan lupa doa. Skenario ilahi begitu indah. Kalau tak percaya tanya sama orang-orang tua kita. Coba datangi Pak Arif Rahman, tanya beliau, Pak, gimana Bapak jumpa ibu dulu? Ceritanya pasti indah. Beda sama orang sekarang. Orang sekarang tanya, Bang, iya, gimana Bang jumpa kakak dulu? Salah sambung. Apa kata Presiden Soekarno kepada istrinya? Adinda, kau tak pernah mencari aku pun tak pernah mencarimu. Tuhan mempertemukan kita. Indah. Di mana Bang jumpa kakak dulu? Di Bang Riau Kepri. Kalian kerja di situ? Enggak, numpang dengar ceramah aja. Gimana ceritanya? Pas balik hilang selap. Pas sedang cari-cari itu terantuk kepala. Itulah nampak. Indah. Bagaimana cara untuk mengganti puasa tahun lalu sementara jumlah puasa diganti tak ingat? Umur berapa sekarang? Umur 30 Pak Ustadz. Akil balik umur berapa? 10 Pak Ustadz. Berarti 20 tahun yang error nih. Iya.
Dulu puasa berapa hari dalam sebulan? Biasanya saya ambil pangkal tengah ujung, Pak Ustaz. Nah, hitunglah. Berarti dapat disimpulkan selama 10 tahun, setahun cuma 27. Kali 10 berarti 270. 270 kali 3. Ah, itulah ganti. Banyak tuh Pak Ustaz. Siapa nyuruh tinggalkan? Ustadz jujur Ustadz, Ustadz jujur. Ustadz Samad ini dulu lahir langsung jadi Ustadz? Tidak. Pernah juga tinggal puasa? Pernah. Saya mulai puasa penuh itu kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP tahun 92 saya berangkat haji bulan Mei. Balik dari haji, kau sudah haji, tak boleh tinggal sembahyang, tak boleh tinggal puasa, tak boleh pacaran. Maka saya tak punya pacar. Banyak menyesal sekarang. Itu pula manfaatnya kita haji muda itu, menjaga diri kita. Jadi sebelum itu ada juga tinggal berapa hari. Saya sedang puasa, datang kawan bawa soto Medan. Mat, ayo makan, puasa aku bilang. Ini ha kita. Ha kata dia. Wah nengok soto Medan. Tapi dah saya ganti dah. Gantilah. Mak saya tanya, Mak, waktu mak mengandung aku berapa hari tinggal puasa? Dulu kau sakit-sakitan dalam perut. So tiap hari sakit. Maka 30 hari aku tak puasa. Menyusukan tahun pertama 30 hari. Menyusukan tahun ketiga 30 hari. Jadi untuk aku berapa hari mak tak puasa? 90 hari. Ganti mak. Setahun mak saya puasa Senin Kamis lunas. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis 8 hari. 10 bulan 80 hari. Tambahnya 8 hari lagi bulan 88. Tambahnya 1 selesai. Sudah lunas hutang puasanya. Umurnya berapa? 70 tahun. Tapi tak saya paksa. Yang pula mak kita terpaksa. Ini ada jamaah ini umur 80 dipaksa. Saya paksa mak saya puasa, Pak Ustaz. Kenapa kau paksa? Saya dulu dipaksanya. Ini tak betul. Jadi bapak yang punya ngutang 270 hari, kalau istiqomah puasa Senin Kamis, setahun lunas. Dan orang yang puasa sehat. Sumu tasihhu, puasa kau akan sehat. Ini darah ini berat. Darah ini berat menyembur dari jantung naik ke otak. Kenapa darah berat? Karena ada minyak di dalamnya. Minyak itu apa? Kolesterol. Kenapa berat ini di dalam? Kenapa? Karena di dalamnya ada gula. Gula membuat darah beku. Kenapa dia? Diabetes mellitus. Saya tanya, Pak, berapa umur Bapak? 80 sekian Ustaz Somad. Saya tengok Bapak sehat aja. Iya. Apa rahasianya Pak? Saya tak pernah makan goreng-gorengan Ustaz. Kami sayur tak pakai santan, tak ada kolesterol. Sayur bening, tak pakai minyak. Bayam ini bening. Kemudian ikan itu dipanggang, tidak pakai minyak. Minyak bekas dipakai 2 kali 3 kali. Itulah penyakit. Rupanya itulah rahasianya. Sayurnya bening, minyak ikannya dibakar. Nah, itu dialog kami waktu di Tembilahan dengan Pak Irahman. Udah saya ambil tuh, maka saya sehat sekarang. Apakah infus transfusi darah membatalkan puasa? Baca bukunya 30 fatwa seputar Ramadan. 30 fatwa seputar Ramadan. Download di Play Store. 30 fatwa seputar Ramadan. Penulisnya Somad LC. Di situ disebutkan fatwa Syekh Qardawi. Kalau suntik obat tak batal. Suntik obat tak batal. Darah diambil tak batal. Tapi kalau infus batal. Karena infus itu makanan. Jadi kalau ada bersuntik obat sakit demam batuk tak batal. Tapi kalau infus, karena kalau orang-orang kaya, orang berduit, masuknya 2 botol. Habis itu keluar deh. Nah, rupanya udah 2 botol masuk. Pas buka bapak tak buka, sedikit aja. Udah kenyang duluan. Nah, oleh sebab itu maka suntik obat tak batal, suntik infus batal. Itulah kaji kita, mudah-mudahan menambah amal soleh. Buah dari pengajian adalah berubah perilaku amal. Kalau banyak mengaji, amal tak berubah, mubazir.